Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Kisah-Kisah Film. Kali ini Kisah-Kisah Film akan mengajak kalian bernostalgia ke tahun 2010 dengan film drama komedi dari Korea Selatan yang berjudul Hello Ghost. Ya, seperti judul filmnya ini, film ini bercerita tentang hantu. Tapi hantu di film ini tak seseram hantu di film-film horor lainnya. Malah hantunya yang buat film ini lucu. Dan akhir film ada kejutan yang akan membuat kalian bersedih, terharu, dan mengeluarkan air mata. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk di videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Sangman. Diketahui dia adalah seorang anak yatim piatu dan sama sekali tidak mempunyai kerabat. Suatu hari dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan memakan banyak sekali obat, dikarenakan dia sangat frustasi dengan hidupnya, yang mana ia merasa sangat jenuh dengan kehidupannya yang selalu sendiri. Akan tetapi bunuh diri yang dilakukannya gagal karena saat itu pemilik apartemen datang menemuinya dan menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian itu, ternyata Sangman tidak kapok juga. Dia kemudian bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan. Namun lagi-lagi ia gagal karena diselamatkan oleh polisi yang kebetulan ada di sana dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian scene berganti di mana Sangman sudah terbangun dari pingsannya di rumah sakit. Dan kemudian tiba-tiba di sampingnya muncul seseorang yang sedang merokok yang bernama Jisang, yang membuat Sangman sangat terkejut dan akhirnya ia menegurnya. Akan tetapi Jisang seakan tak peduli dengan teguran Sangman. Dan tiba-tiba suster datang menemui dan memarahi Sangman karena Sangman sedang merokok di ruangan itu, yang membuat Sangman sangat terheran-heran mengapa bisa ada rokok di tangannya. Ya, jadi ternyata Jisang adalah hantu yang meminjam tubuh Sangman untuk merokok. Dan hanya Sangmanlah yang dapat melihat Jisang, yang mana Sangman belum mengetahui bahwa Jisang adalah hantu. Kemudian Sangman dibawa oleh perawat untuk menemui psikiater. Akan tetapi di perjalanan perawat mengira kalau Sangman ini sakit jiwa karena melihat Sangman terus berbicara sendiri. Di psikiater, Sangman menceritakan kejadian aneh yang menimpanya, dan psikiater itu berkata bahwa itu hal biasa karena efek dirinya yang gagal bunuh diri. Dan di psikiater, ia lagi-lagi bertemu dengan hantu wanita yang menangis di dalam lemari yang bernama Huati. Dan Sangman menuduh psikiater itu menyekap Huati. Seketika itu juga psikiater itu menelpon perawat untuk membawa Sangman keluar dari ruangannya karena sudah sangat bertingkah aneh. Dan saat malam tiba, Sangman lagi-lagi melihat hantu kakek-kakek cabul yang bernama Baigong. Dia sengaja meniup kertas agar jatuh dan agar dia dapat melihat bokong perawat. Dan kemudian Bagong berbalik dan membesarkan kepalanya. Sontak membuat Sangman terkejut dan lari menuju kamarnya. Dan di kamar dia bertemu dengan ketiga hantu itu dan muncul sambil terbang di hadapan Sangman, yang membuat Sangman sadar bahwa mereka adalah hantu dan mereka berkata ingin meminjam tubuh Sangman. Dan setelah mendengar itu, Sangman pun jatuh pingsan. 되게 피곤하네. Dan di pagi hari saat Sangman sudah sadar dari pingsannya, ia melihat hantu anak kecil yang sedang melompat-lompat yang bernama Yuping. Dan akhirnya ada 4 hantu yang mengikuti Sangman. Sepulangnya dari rumah sakit, dia pergi ke dukun untuk menceritakan kejadian yang menimpanya.
dan dukun itu memberi solusi agar Sang Mang dapat membuka diri untuk hantu tersebut dan membantu menyelesaikan masalah keempat hantu tersebut jika Sang Mang ingin bebas dari umpah hantu tersebut. Setelah itu Sang Mang pulang dengan berjalan kaki sambil tertati-tati, dikarenakan karena ternyata empat hantu tersebut digendong oleh Sang Mang. Anjir, gendong hantu woy. Dan saat di rumah Sang Mang, keempat hantu itu bergantian memakai tubuh Sang Mang, mulai dari si Bagong yang suka mabuk-mabukan hingga kencing dan air di loteng, dan si Uping yang suka makan makanan manis, Jisang yang suka merokok, dan Huati yang tak henti-henti menangis. Yang semua hal itu bahkan tidak pernah dilakukan oleh Sang Mang, yang membuat kehidupan Sang Mang tak beraturan. Sehingga Sang Mang menemui keempat hantu tersebut dan melakukan rapat dan melakukan perjanjian bahwa Sang Mang akan memenuhi keinginan mereka dengan syarat setelah semua selesai mereka harus meninggalkan Sang Mang. Singkat cerita, Sang Mang mengantar si Bagong yang ingin kamera jadul dan mengembalikan ke pemiliknya. Mereka lalu menemui polisi yang mengambil kamera Bagong yang bernama Huding, dan Huding tidak mempedulikan Sang Mang karena tak mengenalnya. Sang Mang dan Bagong terus mengikuti di mana Huding berada. Bahkan saat Huding mengintai penjahat kelas kakap yang mana mengacaukan semuanya, sehingga Sang Mang dimasukkan ke penjara. Dan saat Huding makan-makan bersama istri dan teman-temannya, si Bagong yang memakai tubuh Sang Mang memancing Huding dan akan memberitahu nama selingkuhannya ke istri Huding, yang membuat Huding bergegas ke Bagong dan menyuapi Bagong dan akan memberikan kamera yang dicari oleh Bagong. Setelah mendapat kameranya, Sang Mang dan Bagong kemudian menemui pemilik kamera yang bernama Pangsu di rumah sakit dan mengajak Pangsu minum sake, dan suster datang untuk menegurnya. Dan ketika itu Sang Mang berbalik dan dia pun merasakan getaran cinta pada pandangan pertama. Dan suster itu bernama Yunso. Kemudian lagi-lagi Bagong berulah. 왜 그래? 말도 좋은데 다방 가서 쌍화차 한 잔 어떻소? 계란도 한... 그럴 영광 한번 주시겠소? Dan karena kejadian ini, karena ulah Bagong, Sang Mang pun menjadi malu, dan mereka pun pulang setelah mengembalikan kamera Pangsu. Setelah keinginan Bagong terwujud, Sang Mang kemudian memenuhi keinginan Uping, yaitu dia ingin menonton kartun di bioskop dan membeli robot Gundam. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Yunso dan seorang anak laki-laki yang bernama Jeong Won. Saat setelah menonton, Uping yang melihat Yunso ke WC membuat ulah. Ia menggunakan tubuh Sang Mang untuk meminta permen ke Jeong Won, tapi Yunso melihatnya, yang mana membuat Sang Mang bertambah malu. Dan saat mereka makan, Sang Mang yang dirasuki oleh Uping terlihat sangat lahap menghabiskan 5 mangkok mie. Melihat itu, Sang Mang pun menantang Uping untuk menghabiskan 1 mangkok lagi, yang membuat Sang Mang menjadi muntah-muntah. Yunso kemudian minta maaf atas sikapnya ke Sang Mang. Dan Jeong Won ini adalah anak yang dirawat di rumah sakit, dan dia dalam masa pengobatan. Dan dia senang melihat ada orang yang makannya lahap. Dan sesampainya di rumah sakit, kita diperlihatkan dengan ayah Yunso yang sedang mengalami kritis. Dan scene beralih di mana Sang Mang memenuhi keinginan Jisang, yang mana ia ingin sebuah mobil.
dan mereka pun membongkar pagar tempat mobil bekas. Tapi ia ketahuan oleh pemiliknya yang mabuk, yang bernama Kyukang. Samang kemudian berusaha menakut-nakuti Kyukang, tapi tak berhasil. Mengetahui Kyukang bermasalah dengan istrinya, Samang kemudian mengajukan permohonan bahwa ia akan membantunya, asal dia juga mendapat mobil yang diinginkannya. Keesokan harinya, Sangman dan Jisang membuntuti istri Kyukang, dan ternyata ia menuju rumah sakit. Di sana, Sangman mengetahui bahwa istri Kyukang mengidap penyakit kanker payudara, tapi karena ia hamil, ia tak mau menjalani perawatan dan memilih menyelamatkan kandungannya. Di sana, Sangman juga mendapatkan kartu nama Yungso karena anak yang bernama Jongwon tadi terus mencarinya. Nah, Sangman kemudian menceritakan mengenai apa yang menimpa istri Kyukang ke Kyukang, dan Kyukang pun minta maaf kepada istrinya, dan mereka pun bersama-sama mencari solusi mengenai apa yang menimpa mereka. Dan akhirnya Sangman dan Jisang mendapatkan mobil yang ternyata adalah mobil taksi. Mereka lalu berangkat ke pantai, dan Sangman mengatakan ini pertama kalinya ia ke pantai. Setelah itu Jisang memaksa Sangman untuk berenang, dan Sangman menolaknya karena ia tidak tahu berenang. Tapi apa daya, tubuhnya digunakan oleh Jisang. Tanpa sadar, kehadiran hantu-hantu itu menjadikan hidup Sangman lebih baik dan berwarna dari sebelumnya. Dan saat Sangman dan Jisang jalan-jalan sambil merokok, Jisang kemudian membuang rokoknya karena ia tak mau Sangman terus-terusan merokok. Sangman yang heran akhirnya bertanya ke Jisang, apakah ia meninggal gara-gara kanker paru-paru? Tapi Jisang menjawab tidak, dia meninggal karena kecelakaan mobil. Karena rokok yang dibuang sembarangan, akhirnya polisi memberhentikan mereka, dan ternyata Sangman tak memiliki SIM karena takut dengan mobil. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana Sangman ingin merokok, tapi Jisang menghentikannya, yang membuat ia seperti orang gila. Dan karena itu ia harus memanggil keluarganya untuk menjaminnya. Tapi karena dia yatim piatu, akhirnya ia menghubungi Yunso, dan Sangman curhat ke Jisang tentang kehidupannya, yang ternyata Yunso ada di situ dan mendengarkannya juga. 외롭거든. 남들도 외롭겠지. 항상 이런 날이 돼 보면 다들 너무 행복해 보이는 거야. 그러면 생각을 해. 아, 나만이. Kemudian Yungso mengantarkan Sangman pulang, dan saat Yungso ingin pergi, Sangman memberikannya kaset kartu dan mengantarnya ke terminal bus. Dan saat Yungso pergi, Sangman kemudian mengejar busnya dan menanyakan kenapa ia tadi sandar di dadanya. Dan Yungso menjawab waktu kecil dia suka dengan detak jantung orang lain. Dan mendengar itu, Sangman lalu mendengar detak jantung Yungso yang membuat mereka makin dekat. Singkat cerita, Sangman menanyakan keinginan hantu terakhir, yaitu Hwati, yang mana dia ingin memasak untuk orang yang ia sayangi. Tapi Hwati tak mau menjawab siapa yang ia sayangi. Hwati hanya menyuruh Sangman untuk memakannya nanti, dan ia juga menyuruh Sangman untuk mengajak Yunso. Dan akhirnya mereka berdua pun ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit, ayah Yungso yang dirawat di sana bertemu dengan Sangman dan mengira dia adalah calon suami Yunso. Tapi entah mengapa Yungso membentak ayahnya dan menyuruhnya kembali ke kamarnya. Sangman lalu menegur Yungso, mengapa ia membentak ayahnya. Yungso kelihatan marah ke Sangman, dan saat malam tiba, ada yang mengetuk pintu Sangman. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah hantu ayah Yunso
yang meminta tolong ke Sang Mang untuk memberitahu pesan terakhirnya kepada Yongso. Keesokan harinya di pemakaman ayah Yongso, Sang Mang menyampaikan pesan terakhir ayah Yongso kepada Yongso. Dan di sana Yongso menjelaskan ke Sang Mang bahwa kenapa ia sangat membenci ayahnya, yaitu karena sewaktu kecil saat ibunya sakit, ayah Yongso tidak pernah datang, yang membuat ibu Yongso meninggal. Singkat cerita, Sang Mang kemudian mengabulkan keinginan Hwati. Mereka berbelanja di pasar dan memasaknya di rumah. Lalu tiba-tiba Yongso datang untuk meminta maaf tentang kejadian tempo lalu. Namun di saat mereka makan, ada perbincangan yang membuat sakit hati Yongso, sehingga Yongso pergi meninggalkan mereka. Dan karena hal itu membuat Sang Mang sangat terpukul, dan dia menyuruh keempat hantu itu pergi karena sudah mengabulkan permintaannya, dan masuk di kamarnya sambil membanting pintu. Keesokan harinya hantu itu sudah tidak ada. Sang Mang kemudian pergi ke toko membeli gas beracun dan bunuh diri di dalam mobil taksi sambil mengunci pintu. Dan di rumah sakit, anak kecil yang bernama Jongwon itu meninggal, dan hal itu membuat Yongso sangat terpukul dan teringat pesan ayahnya yang disampaikan oleh Sang Mang kemarin. Ia pun lalu pergi memeriksa tempat tersebut, dan ternyata hadiah terakhir dari ayahnya ada di sana. Saat Yongso termenung, Sang Mang muncul dengan penampilan yang sangat rapi dan mengajak Yongso untuk makan bersama dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Sang Mang lalu mengungkapkan kalau dia berniat bunuh diri, tapi saat beracunnya sudah menyebar, ia mengingat Yongso dan membuat ia tak jadi bunuh diri. Dan saat makan bersama, Yongso bertanya tentang kimbab yang dimakannya, yang mana Yongso heran karena biasanya kimbab diisi dengan bayam, tetapi kimbab buatan Sang Mang malah diisi dengan seledri. Sang Mang kemudian menjawab kalau seledri itu bagus untuk melancarkan peredaran darah. Dan tiba-tiba Sang Mang teringat sesuatu, dan Sang Mang terdiam dengan mata berkaca-kaca. Yang ternyata akhirnya dia mengingat sewaktu kecil momen bersama ibunya, dan dia mengetahui kalau hantu cengen itu alias Hwati adalah ibunya sendiri yang sering membuatkan kimbab semasa ia kecil. Dan dia teringat sering dibawa ibunya ke pasar sewaktu kecil. Sang Mang pun berlari dan meninggalkan Yongso sendirian. Dia kembali mengingat semuanya. Hantu anak kecil yang ternyata kakak kandungnya sendiri yang selalu membela dirinya ketika ia berkelahi. Dan ternyata hantu gendut dan hantu kakek itu adalah ayah dan kakek Sang Mang sendiri. Hari itu, dan ternyata penyebab mereka meninggal yaitu karena hari itu ayah Sang Mang begitu bahagia karena ia menjadi supir taksi yang resmi, dan mereka pun berencana ke sebuah pantai untuk merayakan momen tersebut. Dan kakek Sang Mang kemudian meminjam kamera sahabatnya yaitu Pansu secara paksa agar mereka dapat berfoto bersama setiba di pantai. Namun saat perjalanan menuju pantai, kejadian naas pun terjadi. Ayah Sang Mang tidak fokus ke jalan, yang mana membuat mobil mereka ditabrak dari belakang oleh mobil lain dan membuat jatuh ke tepi jurang. Dan polisi inilah yang mengamankan kamera si kakek secara diam-diam. Dan ternyata hanya Sang Mang yang berhasil selamat. Ibu, ayah, kakek dan kakak Sang Mang meninggal dunia secara tragis. Trauma yang begitu dalam membuat Sang Mang melupakan seluruh keluarganya hingga ia dewasa.
Sesampainya di rumah, Samman dengan tangis yang haru, ia memanggil seluruh keluarganya untuk hadir. Dan sang kakak pun hadir dan memberinya hadiah robot untuknya. Dan sang ayah yang mengingatkan dirinya jangan pernah merokok lagi dan berjanji mengajarinya untuk mengemudi dengan baik. Dan sang ibu dengan tangisnya, ia pun meminta maaf karena telah meninggalkan Sangman sendirian dengan kehidupannya yang begitu keras. Tetapi kerasnya kehidupan Sangman selama ini, ayah, ibu, kakek, dan kakakmu selalu berada di sampingmu. Jangan coba bunuh diri lagi ya, ungkap sang ibu. Dan akhirnya ibunya pun memeluk Sangman dengan perasaan haru. Dan akhirnya mereka pun berfoto bersama. 한번 찍어볼까? Dan ternyata selama ini keluarganya selalu ada di samping Sangman. Dan Sangman tak pernah sendirian. Saat Sangman lulus TK, Sangman wisuda, Sangman menikah, dan saat Sangman mempunyai anak, keluarganya selalu bersama dirinya. Dan film pun berakhir.